kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus bekerja di tengah-tengah kami. Mari Bapak Ibu, kita mau datang dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami mau memulai ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah hanya ada kuasa Roh Allah yang tinggal dan bersemayam di tempat ini Tuhan. Kami tidak mengizinkan setiap kuasa-kuasa yang tidak berkuasa itu Tuhan. Kami menolak setiap intervensi daripada kuasa-kuasa api roh jahat Tuhan. Kami tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja atas setiap kami di pagi hari ini Tuhan. Jemaat Tuhan yang datang penuh dengan antusias Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tutup bungkus kami ya Tuhan, jemaat-Mu. Tutup bungkus ruangan demi ruangan di tempat ini Tuhan, dengan kuasa darah-Mu yang kudus Bapa. Bapa, kami menyerahkan Tuhan, daripada tim praise and worship, tim musik, aser, multimedia, sound, DLP, semuanya kami percayakan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu membungkus Tuhan, kuasa-Mu berkarya Tuhan, kuasa-Mu berkuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdaulat atas ibadah ini Tuhan. Tuhan berdaulat Tuhan atas jalannya ibadah pagi hari ini. Dan kami akan melihat Tuhan, hadirat Tuhan dipenuhi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Mari coba salami kiri kanan Bapak Ibu. Kasih senyum yang terbaik. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik ya. Biarlah langit dan bumi menyembah Tuhan. Ya. Bapak Ibu, ini udah libur sekolah ya. Mungkin anak-anaknya yang masih sekolah, ini saatnya libur sekolah. Jadi kita lihat jemaat Tuhan juga pada libur. Bukan sekolah yang libur, jemaat Tuhan pada pulang kampung ya. Ya, mari Bapak Ibu, kita mau terus menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, mau beri yang terbaik kepada Tuhan. Coba katakan haleluya. Katakan lebih keras lagi dong. Haleluya. Biarlah langit dan bumi menyembah Tuhan. Dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud, sembah sujud di hadapannya. Katakan lagi ya, langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud, sembah sujud
untuk pemain musik dan singer. Lagunya gini. Biar bumi akan berlalu, biar hujan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan lagi. Biar bumi akan berlalu, Amin. biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta Katakan lagi. saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Siap-siap katakan. Cinta padanya tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan cinta semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam dan Mana tambah dan dalamnya semua begini ya. Ku jatuh cinta Ayo padanya sama-sama. tambah dan dalam Lebih dalam lagi. tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus puja aku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus kekasih. Yang pria saja katakan. Hanya Yesus, hanya Amin. Yesus, hanya Yesus pujaanku. Yes. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Allahku. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Mari yang wanita suaranya lebih keras lagi bersama dengan saya katakan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Allah.
Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Masih kuat untuk puji Tuhan. Haleluya. Yang gak kuat duduk gak apa-apa. Yang kuat berdiri, silakan. Oke, haleluya. Siapa yang cinta Yesus? Ya, haleluya. Kita mau sekali lagi kita mau teduhkan hati kita kepada Tuhan. Ya. Ya, mari kita mau teduhkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Kita mau ucap syukur untuk segala perkara yang boleh Tuhan izinkan dalam hidup kita. Ya. Kira lama sikarya. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari jemaat Tuhan, kita mau datang, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari katakan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Untuk Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, mari katakan lagi, ku datang. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku.
Mari jemaat Tuhan katakan, karyamu indah. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Oh, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidup. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami mau persembahkan kepada Engkau untuk segala hal yang boleh kami dapati bersama dengan Engkau. Selamanya ku menyembahmu. Membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, oh Yesus, mari kita sembah Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Irabaya rabaya 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 raya 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 Irabaya rabaya 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 rabaya. Terima kasih ya Tuhan untuk segala perkara yang boleh kami tanggung di dalam Engkau. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Apapun kondisi kami saat ini, Tuhan Yesus baik. Baik buat saya, baik buat jemaat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Dalam sakit kami, dalam kelemahan kami, Engkau ada. Engkau hidup dalam kami. Haleluya, haleluya. Rabaya, 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 oh, rabaya, rabaya, rabaya. Hatiku menambahimu. Jiwaku tenang di hadirat, hatiku aman dalam kasih-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu, bawaku erat di hadirat-Mu. Ini persembahan kami Tuhan. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah,
hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Lamanya ku menyembahmu. Katakan sekali lagi. Ku membawa hatiku hanya Engkau hidupku. Yesusku, Kau terindah. Lamanya ku menyembahmu. Ku bawa hidupku. Inilah persembahanku Tuhan. Untuk Yesusku Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. 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 Luar biasa hadirat Tuhan ya. Kita boleh menikmati Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau terus ada dalam hadirat Tuhan. Kita mau diam, kita mau nyatakan kerinduan hati Tuhan. Bahwa hidup ini bukan bicara tentang siapa kita, tetapi bicara tentang siapa Yesus yang ada dalam diri kita. Amin. Dia tinggal di dalam diri kita. Kita adalah bait Allah. Biarlah kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Diam dekat di hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, Bawaku dekat bawaku lagi, bersekutu dalam bersekutu dalam damai yang sejati. Segenap hatiku kagumkan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu, agar ku berdiam dekat di hatimu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ajar kami berdiam denganmu Tuhan. Ajar ku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti ya Tuhan. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh,
kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu. Silakan maju ke depan. Ya, didampingi oleh guru sekolah minggu, silakan. Ya, saya minta Bapak Saragi untuk doakan anak sekolah minggu. Dipersilakan. Mari Bapak Ibu kita berdiri semua. Ya, sambil mengangkat tangan ya, supaya ada urapan Roh Kudus untuk anak-anak kita semua. Mari adik-adik semua kita berdoa ya. Bapa di surga, pagi hari ini kami bawa anak-anak yang Tuhan kasih ini Tuhan. Mereka mau belajar firman-Mu pagi hari ini Tuhan, dengan kakak-kakak guru sekolahmu. Mari Tuhan, perkenalkan diri-Mu yang penuh kasih kepada mereka. Mereka ada, mereka bahagia, karena mereka punya Bapa di surga, yang mereka kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat anak-anak. Mereka tahu Tuhan Yesus sayang anak-anak. Jadi mereka terus belajar Tuhan, belajar tentang firman-Mu. Karena firman-Mu lah menjadi pelita bagi kaki mereka Tuhan, terang bagi jalan mereka Tuhan. Semakin dewasa mereka Tuhan, terus dekat dengan Tuhan. Mereka disayang oleh keluarga, disayang oleh teman-teman, disayang oleh Tuhan. Berkati anak kami ini semua Tuhan. Tuhan pakai mereka menjadi terang dan garam. Tuhan pakai mereka menjadi saluran berkat bagi teman-temannya juga. Urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah Yesus pagi hari ini melingkupi mereka. Terima kasih ya Bapa, ini anak-anak yang baik yang datang kepadamu. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Selamat beribadah untuk adik sekolah minggu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, kita mau siapkan hati kita. Biarlah hati kita menjadi tanah yang gembur untuk ditabur kebenaran firman Tuhan. Karena hati kita percaya kepada Dia. Firman-Nya pasti digenapi atas kehidupan kita. Amin. Ku hidup karena percaya.
setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sama-sama sekali lagi katakan, kita hanya percaya kepada Dia. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima sekarang, Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. kami percaya ya Tuhan, apa yang kami terima di pagi hari ini, firman yang memerdekakan kami, firman yang menyucikan kami, membersihkan kami, firman yang membawa mata hati kami terbuka,
melihat rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami di tempat ini. Acara ini adalah acara-Mu, ya Roh Kudus, supaya setiap kami, Tuhan, pulang dari tempat ini menyadari bahwa sungguh Allah pencipta langit dan bumi, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang terus membawa kami kepada pertumbuhan rohani dan mengenal Engkau, ya Tuhan. Kami adalah umat-Mu yang terus berjalan bersama dengan Tuhan, semakin mengerti pengenalan akan Tuhan, rencana Tuhan, tujuan dan maksud Tuhan lewat kehidupan kami, untuk kami terus berbuah. Untuk kami Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan, saluran kuasa-Mu yang ada di dalam kami, karena kami percaya Roh-Mu yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, sehingga benar sungguh segala apa yang ada di luar takluk di bawah kaki-Mu. Engkau pakai perkataan kami yang penuh kuasa, Engkau pakai kami menjadi sarana untuk melepaskan kuasa-Mu Tuhan kepada dunia ini, kepada roh-roh jahat yang ada di udara, penghulu-penghulu. Kami katakan tunduk kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi setiap hati kami, biarlah setiap hati kami menjadi tanah yang subur, siap untuk menerima benih yang luar biasa bertumbuh, terus bertumbuh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari kita yang percaya katakan amin. Shalom. Iya, ya tadi malam cukup sampai malam kita ya, ada beberapa yang ikut menyertai kita. Kalau direnungkan apa yang Ketua Sinode kita renungkan, itu luar biasa ya. Artinya zaman ini terus berlalu dan begitu percepatannya sangat-sangat cepat. Makanya generasi ke generasi begitu cepat. Saya hitung kemarin dibagikan generasi Z, tapi 5 tahun per 5 tahun itu perubahannya luar biasa. Dan nanti jam 12 youth akan diberangkatkan, nanti saya akan antar mereka. Jason juga mau latihan, dia MC juga di sana, dan mungkin ada kegiatan karena mumpung masih ada Ketua Sinode, dan dia punya hati untuk generasi ke depan, generasi gereja, di mana gereja terus bergerak bersama dengan Roh-Nya, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam setiap orang percaya. Tema khotbah yang saya bawa adalah doa dengan otoritas. Nah, ini ya, ini kemarin saya bagikan juga di doa hari Rabu di Bubaan. Dan ini akan terus kita kumandangkan, doa dengan otoritas. Karena selama ini kita hanya belajar mungkin doa karena permohonan, permintaan kepada Tuhan, ya kan? Nah, ternyata di Alkitab itu kalau kita pelajari, doa ada 2, bahkan 3. Doa permohonan, makanya Filipi 4 ayat 6-7, ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Dia dalam doa dan permohonan, baru dikatakan damai sejahtera. Nah, kalau ini adalah doa otoritas. Ada 2 doa peperangan rohani. Jadi ada 3 ya. 2 peperangan rohani, di mana kita ini menyadari bahwa kita ada di bumi dengan segala warna dunia ini, karena apa? Diwarnai oleh yang tidak kelihatan. Jelas itu di Alkitab itu dikatakan ada roh jahat di udara, penghulu, pemerintah, penguasa, ya. Tapi Tuhan kasih perlengkapan kita. Efesus 6 ayat 12, diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ini pun banyak orang terkadang
kurang mendalami, sebenarnya dikatakan dipersenjatai kita dengan kuasa. Artinya bukan kita seperti perang seperti orang dunia, kita maju seperti apa, bukan. Padahal dikatakan ada beberapa di situ dikatakan, ya kan, berdirilah teguh berikatkan kebenaran, ya kan, bertali ikat pinggang itu kebenaran. Ya kalau bayangkan kalau tali pinggang ya, kalau enggak ketat bagus, ya mungkin merosot ya pakaiannya. Artinya kebenaran, kita menyadari bahwa kita adalah orang yang dibenarkan karena iman. Kita menyadari bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus. Kita menyadari bahwa kita adalah anak Allah. Kita menyadari bahwa kita ahli waris. Kita menyadari bahwa setiap kuasa sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Kan begitu. Itu baru satu, berikatkan pinggang itu dengan kebenaran. Ya kan? Baru dikatakan perisai iman. Ya. Bukan kita seperti mau perang, enggak. Kita hanya berkata dengan iman. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada. Jadi Tuhan melihat iman kita. Dia melihat iman kita. Dia sudah sediakan apa yang kita butuhkan. Dia sudah sediakan yang terbaik. Tapi bukan berarti kita seperti robot. Diberikan kepada kita iman. Makanya dikatakan sebesar biji sesawi saja iman kita. Dan itu pun sudah diberikan kepada kita. Makanya kita menyadari bahwa kita punya iman. Sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Artinya bukan secara manusia kita memindahkan. Kita menyadari ada kuasa di dalam kita, itu Roh Kudus, yang dipakai kita menjadi saluran melepaskan kuasa itu. Itu yang dikatakan otoritas diberikan kepada kita. Ya kan? Dikatakan pedang roh, bukan berarti kita perang-perangan gitu. Berarti dikatakan ya, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi penguasa, pemerintah, kekuasaan, kerajaan, dan terendah itu adalah kuasa si jahat, itu di roh ini, di alam roh, di alam yang saat ini langsung berhubungan dengan kita. Dan kita harus menyadari bahwa sudah dikalahkan. Jadi kita harus menyadari bahwa semua ada di bawah kaki kuasa otoritas kita. Ya kan? Baru berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Ini salah satu luar biasa. Roma 1 ayat 16 dikatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil yang menyelamatkan setiap orang percaya. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil, bahwa Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Berarti kita mau melihat kuasa Allah apabila kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik bahwa Yesus satu-satunya Tuhan, tidak ada selain Yesus. Itu langsung kuasa Allah lepas. Jadi bagaimana supaya kuasa Allah lepas? Kita beritakan kabar baik kepada diri kita. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sembuh. Kuasa Allah langsung turun. Tapi kalau kita nggak bilang seperti itu, ya mana kuasa Allah? Makanya banyak yang berdoa, tapi kok kuasanya sepertinya nggak kelihatan, nyata gitu. Tapi bagaimana kuasa Allah dilepaskan apabila kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, warisan yang sudah diselesaikan di atas kayu salib. Apa itu? Banyak sekali. Keselamatan, kesembuhan. Jadi kalau kita berkata dengan otoritas, segala sakit penyakit sudah ditaklukkan, sudah diambil Tuhan Yesus di tubuhnya di atas kayu salib. Dan mulai hari ini tubuh saya bukan tempat penyakit tapi bait Allah. Harus begitu perkataan kita. Kita harus berkatakan, saya ini ahli waris. Burung di udara saja dipelihara, apalagi saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan tidak pernah saya menjadi yatim piatu. Karena Dia menyertai saya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
kita perkatakan itu. Jadi kenapa kuasa itu kenyataannya tidak terjadi? Kenyataan di luar yang bisa kita lihat, informasi segala macam, harga naik, banyak masalah. Itu tadi akibat daripada roh-roh jahat yang ada di udara itu menampilkan warna dunia ini. Kan dikatakan bahwa dunia ini semakin lenyap. Dunia ini akan membinasakan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi anak-anak Tuhan berkata, roh yang ada di dalamku lebih besar. Sehingga apa yang kita lihat kenyataan ini akan berubah oleh karena kebenaran yang kita katakan. Karena ada kuasa Allah di dalam kita. Jadi kita ini saluran kuasa Allah. Iblis berkata, ya sudahlah, kamu udah selamat. Oh, tapi diamnya, mulutmu gak usah perkatakan. Kalau sekali kita perkatakan, pengaruh mulut kita ini langsung melontarkan kepada kuasa si jahat yang ada di udara ini. Situasi yang ada di udara ini. Kita harus perkatakan, saya anak raja, raja di atas segala raja. Berarti raja itu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Enggak pernah raja, sudahlah, enggak diperhatikan. Bahkan dia mengembangkan wilayah kerajaan. Makanya kalau kita belajar dari perjanjian lama, dia seorang raja, dia mau mengembangkan. Oh, coba itu, dari kita mulai dari Babel, Persia, kerajaan Persia sampai terakhir Roma, dikembangkan kerajaannya. Artinya kita terus dibawa, terus kita katakan, aku naik dan bukan turun. Aku menjadi kepala dan bukan ekor. Dalam nama Yesus. Aku mempunyai keyakinan Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan Dia. Bukan kekayaan dunia ini. Kekayaan Tuhan semakin naik dan tidak pernah kurang. Dan jangan kita, oh kalau saya minta nanti Tuhan kekayaannya berkurang. Enggak, dia unlimited dan tidak berkurang. Dia hatinya ingin memberkati kita. Buktinya nyawanya saja diberikan. Apalagi. Ya kalau kita baca Roma 32 itu, ia saja tidak menyayangkan anaknya. Ya kan? Tidak menyayangkan, tapi memberikan kepada kita. Anak yang paling berharga diberikan kepada kita. Bagaimana mungkin? Ya kan begitu dikatakan. Bagaimana mungkin? Ia tidak menganugerahkan kepada kita hal-hal yang baik. Jadi bagaimana kita melihat ke depan? Kita harus praktekkan. Apa yang terjadi dalam hidup kita adalah apa yang kita percayai dan kita perkatakan. Terjadilah itu. Jadi jangan kita salahkan Tuhan. Dia sudah selesaikan. Finish kata dia. Sekarang bagianmu. Sudah selesai penyakitmu. Sudah selesai hidupmu. Aku memberkati, memenuhi segala kebutuhanmu. Tergantung perkataan kita. Amsal 18:21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakan, memperkatakan, apa itu negatif atau positif, kita akan makan buahnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, Allahku baik. Dia luar biasa, dia menyertai saya, kuasanya di dalamku lebih besar. Dan saya perkatakan, keuanganku meningkat, finansialku meningkat. Perkatakan, biar roh udara yang menipu kita, mata jasmani kita, kita pakai mata rohani kita. Kita pakai mata hati kita. Sehingga kita melihat, panggilan kita adalah panggilan untuk menjadi berkat. Janji kepada Abraham tergenapi atas hidup kita. Apa janjinya? Keturunan, kita punya keturunan anak-anak rohani. Lihatlah bintang, kalau bisa kamu hitung demikianlah keturunan terjadilah. Lihat pasir di laut, bicara pasir itu material. Material, kebutuhan kita untuk kita hidup di bumi ini, apa kebutuhan kita secara materi. Lihat kalau bisa kamu hitung itu pasir di laut, artinya unlimited, dia punya sumber, dia punya. Dia hakikatnya adalah sumbernya. Dan itu tergenapi. Siapa milik Kristus? Ia adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji kepada Abraham. Yaitu kita.
Ya, Galatia 3:29. Makanya kita mulai praktekkan perkataan kepada, lihat Markus 11 ayat 23. Kepada mana kita perkatakan? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Coba dikatakan, apa yang dikatakannya itu, apa yang dipercayanya itu, percaya dan diperkatakan. Itulah iman, mendahului kenyataan, mendahului mujizat. Jadi jangan sampai anak Tuhan aku berdoa, terima kasih Tuhan, baru tunggu mujizat, baru bersyukur. Tidak. Iman itu mendahului mujizat. Apa yang dikatakan itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Di sini bukan dua permohonan. Langsung, kita ini anak Tuhan, laskar. Jadi kita berkatakan, aku sehat, tubuhku ini bait Allah, Roh Kudus ada di dalam, pencipta langit dan bumi. Bahkan dikatakan di Yohanes 4 ayat 23. Luar biasa, kalau kamu mengasihiku, kamu mengikuti perintah-perintahku. Kalau kamu mengikuti perintahku, aku akan mengasihi dan Bapa mengasihimu, dan kami akan tinggal di dalammu. Wujud Roh Kudus. Jadi kita itu luar biasa ini kalau kita renungkan, melepaskan kuasa. Itu sebenarnya ada di dalam mulut kita. Makanya kalau kita harus konsisten, kita perkatakan setiap hari, tubuhku sehat. Jangan nanti setelah ketemu orang, saya lihat kamu kurang sehat ya. Iya habis sih Kak, saya kena hujan, kurang istirahat. Loh, kemarin doanya tubuhku sehat. Tapi ketemu orang, ini iblis akan mencoba menggoyang iman kita. Ayat 24 biar lebih mantap. Ya, hanya 2 ayat. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. 2 kali. Ayat 23, 24 lebih diperjelas. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, baru. Jadi kalau kita berdoa, amin, iya. Langsung iblis berkata, lihat buktinya nyata, kamu sakit. Tubuhmu sakit, doa saja gak bisa kamu jalan. Wah, kita harus berkatakan, aku bukan melihat yang kenyataan. Aku berbicara sesuai kebenaran, karena kebenaran itu di atas kenyataan. Sekarang saya katakan kepadamu iblis, pakai otoritas, engkau tinggalkan saya. Pergi dari pikiran saya, keluargaku, anakku, dari tubuhku, dan saya sekarang sembuh. Aku berjalan karena kebenaran. Yesaya berkata di Yesaya 53, rupanya pun tidak berupa manusia. Dia hancur-hancur, tubuhnya hancur. Tidak menyerupai lagi. Tetapi yang sesungguhnya, kesengsaraan kita yang ditanggung, dan penyakit kita yang disembuhkan, ditanggung. Iblis langsung, udah tahu kebenaran, sudah pindah ke tempat lain aja. Jadi semakin parah sakitnya, kita lihat di 38 tahun lumpuh di kolam Bethesda. Itu bicara 38 tahun, bayangkan. Bangsa Israel keluar dari Mesir totalnya 40 tahun. Tetapi 2 tahun pertama pimpinan Tuhan diberikan kasih karunia bagaimana janjinya kepada Abraham. Tetapi ketika mereka menolak janji kepada Abraham, berkata di Keluaran 20, biarkan
apa yang Tuhan perintahkan itu yang kami lakukan. Karena mereka mental budak 400 tahun lebih. Jadi mereka mau mengikuti Tuhan berdasarkan perintah, baru dia laksanakan. Sehingga kalau kita lihat mulai turunnya hukum Taurat, mereka mulai 38 tahun jumlahnya. Hanya Yosua Kaleb yang ada sampai ke tanah Kanaan. Sama orang yang di Betesda ini, kolam Betesda, 38 tahun sakit. Sama seperti bangsa Israel sakit. Bersungut-sungut. Sudah diberkati bersungut-sungut. 38 tahun. Totalnya 40 tahun. Nanti dibaca itu dari mulai pertama dia, tahun pertama, bulan pertama. Ada bulan bahkan tahunnya 2 tahun saja mereka menikmati. Makanya ketika mereka marah sama Musa nggak ada air, yang pertama tongkatmu pukul itu gunung akan keluar air. Tuhan tidak marah, tidak menghukum bangsa Israel ketika bangsa Israel marah, karena belum berlaku hukum Taurat. Hukum Taurat itu begini, ada jalan tol ya kan, baru dibangun gitu kan, bebas tanpa dibayar. Mau lari 200, mau lari 40 santai-santai, tidak ada yang melanggar, tidak ada yang mengatur, tidak ada tanda lalu lintas. Apakah yang 200 kita bilang, kurang ajar itu? Enggak, yang 40, lambat sekali kamu, biasanya 60. Ini 200 melewati. Mereka bilang, mana nggak ada aturannya. Jadi sah-sah saja mau 200 km per jam, nggak apa-apa. 40 saya santai-santai, nggak apa-apa. Tol ini mulai diresmikan kan, cepat-cepatlah langsung dibuat peraturan. Kecepatan 60 km, di sana 60, di sana 80. Kasih lampu. Datanglah peraturan ya kan. Silahkan mau 200 langsung kamu kena denda. Sudah ada aturannya. Sudah ada aturannya. 40 minimal 60 di situ, nggak ada 40, melanggar. Jadi ada aturan, semakin banyak pelanggaran. Hukum Taurat turun bukan untuk mereka menjadi kudus dan benar, tapi biar mereka tahu mereka adalah orang yang butuh Yesus. Mereka harus menyerah, kami tidak mampu. Makanya kalau kita baca di Ulangan 20, bagaimana bangsa Israel mau sampai di bawah Yosua, mereka juga bersungut-sungut ya. Apakah dibilang Tuhan pukul dengan tongkatmu? Enggak. Katakan. Tapi apa dasar Musa? Karena marah ya, murka dia. Dasar ini tegar tengkuk katanya, dipukul. Keluar air. Tapi apa kata Tuhan? Engkau sudah melanggar kekudusanku. Kamu tidak akan sampai ke tanah Kanaan. Gara-gara Tuhan katakan, perkatakan, saking kesalnya melihat bangsa Israel 2-3 juta bersungut-sungut, bahkan mau dilempari Musa, trauma dia, dipukul. Tuhan bilang, kamu sudah melanggar kekudusanku. Makanya Yesus di atas kayu salib dengan darahnya. Kita tidak berkata lagi aku orang berdosa. Aku sudah dibenarkan karena darah Yesus. Bukan karena keberadaanku, tapi karena imam besar Yesus yang sudah menyelamatkan saya. Kita harus perkatakan, imam besar sudah ada. Ketika ada imam besar, bangsa Israel diberikan. Mereka hidup, dibenarkan, ditolong bukan berdasarkan apa yang bangsa Israel lakukan. Wah, keras-keras semua. Tapi berdasarkan imam besar. Ketika masuk ke ruang Maha Kudus, sampai dikasih rantai, kalau keluar imam besar hidup, haleluya katanya, padahal keras tengkuk itu semua, tapi diberkati. Wah, begitu baiknya Tuhan kita sekarang. Jangan sampai kita melihat kepada diri kita, lihat kepada Yesus. Kalau kita melihat kepada diri kita, kita itu masih melakukan hukum Taurat. Aku lemah, gak kuat, aku sudah tua, gak bisa, aku gak mampu, aku gak kudus, aku tidak benar. Sama aja kita berkata, Tuhan belum cukup darahmu buat saya, membenarkan saya di kayu salib. Itu memfitnah, itu
kesombongan bahwa tidak sanggup Tuhan menyelamatkan kita. Baru Tuhan katakan, kalau kamu percaya. Ketika kita percaya menerima keselamatan, Roh Kudus yang ada di dalam kita akan membawa kita menuntun kepada kebenaran. Semakin dikuduskan, dibenarkan, dituntun kita, makanya ada Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus ya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Saya mau tampilkan satu Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 15 ya. Sebentar ya, saya buka dulu. Yohanes 14 ayat 15. Kita buka ini sangat penting sekali. Bagaimana hukum Taurat itu beralih kepada hukum kasih karunia. Ya. Saya bacakan. Yesus menjanjikan penghibur. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sama apa yang dikatakan di perjanjian lama. Jika kamu mendengar dengan setia dan melakukan segala, sama. Tapi mereka tidak bisa lakukan itu. Segala loh, salah satu nggak bisa. Kalau ada 10 hukum Taurat, satu salah, berarti salahnya berapa? Semua, bukan 9, bukan 1. Semua, segala. Ya mana bisa kita melakukan semua dengan segala perintahnya. Makanya dikatakan ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Ya nggak bisa kita kalau nggak ada Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukan segala perintahnya. Makanya di perjanjian lama nggak bisa karena nggak ada Roh Kudus. Mereka harus melakukan dengan kekuatan, ya nggak bisa. Tetapi kita punya Roh Kudus di dalam. Itulah yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Bahkan di ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus. Jadi ada di dalam kita Roh Kudus. Makanya dikatakan di sini, karena itu aku berkata apa saja. Tuhan tidak mau kita kasih 100, kita kasih 99,9%, sisa 0,001, tidak bisa semua. Karena Dia tahu yang terbaik buat kita. Apa saja, mau masalahmu apa, mengeluhmu apa, Tuhan itu baik Bapa kita. Apa saja, ini berarti kan Tuhan itu baik. Apa saja, apa saja, ini firman Tuhan. Apa saja yang kamu minta dan doakan, Tuhan aku ini lagi, aduh, stres. Besok makan apa? Apa saja kasih tahu sama Tuhan. Dan doakan. Katakan kepada gunung. Tadi ayat 23. Coba kembali ke ayat 23. Gunung persoalan, gunung hidup kita. Ayat 23. Oh, dikatakan di situ apa? Jikalau kamu berkata kepada gunung itu beranjak dan tercampaklah. Bayangkan kalau gunung hanya beranjak bisa hanya bergerak 1 mili atau 1 senti. Tapi Tuhan katakan beranjak, terlempar ke laut yang paling dalam, ke tubir-tubir laut. Di mana itu? Mindanao, Filipina. Di dalam itu tercampak. Bukan bergerak 1 senti maju malah mundur 5 senti atau 10 senti, enggak, tercampak, bergerak dan tercampak. Aku katakan penyakitku, tinggalkan tubuhku, pergi daripada tubuhku. Tubuhku ini adalah milik Tuhan, dalam nama Yesus. Sampai kapan? Saya doa udah otoritas tapi kok begini. Disitulah dikatakan tadi asal tidak bimbang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung. Gunung ini bicara gunung kehidupan kita. Memang ada pernah di Mesir ya tahun berapa. Tapi bukan berarti hanya gunung itu saja. Yang paling setiap hari ya gunung kehidupan. Ya kan?
gunung kehidupan kita, tetapi percaya bahwa apa yang kita katakan itu akan terjadi. Jadi mari kita praktekkan mulai sekarang. Gunung apa? Persoalan kita. Jangan kita melihat orang sakit, ya kasihan ya. Tapi kita jalankan firman. Saya katakan seperti masih ingat Yeskel itu, perintahkanlah kepada tulang-tulang itu bergerak. Kita harus perkatakan, hei tulang lumpuh kurang, sekarang tulang-tulang kuat. Hidup, daging-daging. Ingat Yeskel berkata jadi tentara yang hebat, laskar yang hebat, karena Tuhannya hebat. Berkatakanlah kalau sampai sekarang berkata, orang bilang gak mungkin, ini udah stadium 4, gak mungkin. Saya katakan kepada tubuhku yang sudah kering, mungkin otot-ototnya sudah melemah, pinggangnya lemah karena umur segala macam. Aku katakan, aku muda seperti burung Raja Wali. Aku terbang. Berarti kalau terbang harus punya kekuatan sayap. Dan saya katakan dalam nama Yesus aku diberikan otoritas. Langsung Roma 8 ayat 11, jika roh yang ada di dalam kita ini adalah roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka dia akan menghidupkan tubuh kita. Katakan, semua sel-sel mati hidup. Ini perkataan kita ini karena kebenaran pernyataan dari Roh Kudus, kuasa yang dari dalam kita perkatakan keluar. Karena yang kita lihat itu mempengaruhi kita. Yang kita dengar, yang kita rasakan mempengaruhi kita. Jadi kita harus perkatakan. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhku yang fana ini. Sekarang saya katakan kepada tubuhku yang fana, tumbuh sel-selnya. Lumpuh, tulang-tulang. Saya katakan seperti Yeskel berkata, tulang-tulang bergerak. Mulai yang lumpuh mulai bergerak. Katakan itu terus sampai terjadi. Orang ketika berhenti gagal padahal tinggal selangkah lagi. Kenapa Tuhan enggak langsung sembuhkan? Dia mau sembuhkan dulu kita sendiri. Karena dia melihat iman kita. Dia melihat iman kita. Dia sudah sediakan. Semuanya di atas kayu salib sudah selesai. Kita tinggal memperkatakan, aku menjadi orang yang militan. Kuasa di dalam perkataanku sudah diberikan. Sekarang saya perkatakan kepada anakku. Semua orang sukses, anak-anak Tuhan. Luar biasa, orang kaya. Diberkati Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Yesus. Kita perkatakan dalam nama Yesus karena kita ada di dalam Yesus. Kita bisa menerima, memperkatakan karena kita ada di dalam Kristus. Di luar Kristus kita binasa. Tapi di dalam Yesus. Makanya kita sudah didudukkan bersama-sama di sebelah kanan Allah Bapa. Efesus 2 ayat 6. Didudukkan. Jadi secara rohani kita sudah duduk bersama-sama dengan Yesus di sebelah Bapa. Artinya sebelah kanan adalah kebenaran, kemenangan. Jangan sampai tertipu. Saya juga belajar memperkatakan ini. Makanya saya sama istri 3 bulan ke depan kita terus perkatakan dengan doa. Jemaat ini tidak bisa sebenarnya jumlah jemaat 200, 300 bahkan 400 kiri kanan dijebol untuk ibadah dalam nama Yesus. Kita dalam nama Yesus. Karena dia bekerja buat kita. Ada rohnya di dalam, makanya Yesus berkata, aku tidak biarkan kamu menjadi yatim piatu, tapi aku akan datang. Pergi tapi datang. Dia berwujud Roh Kudus, dia datang. Apa yang kalau kita lihat pekerjaan Roh Kudus itu, Roh Kudus hanya bisa memperkatakan apa yang dia dengar dari Yesus. Jadi dia bukan dari dirinya. Demikian juga Yesus tidak akan memperkatakan dari dirinya, tapi dia yang dilihat apa yang dikatakan Bapa. Dikatakan Yesus oleh Roh Kudus. Dan sekarang kita apa? Roh Kudus sudah di dalam kita. Kita perkatakan dan luar biasanya. Gimana caranya Roh Kudus mendengar Yesus? Yesus mendengar Bapa. Jadi saya mendengar Roh Kudus gimana? Roh Kudus bekerja sama dengan firman-Nya.
Jadi kalau kita tidak baca firman, kita hidup dari firman. Yang namanya kodrat kita firman, sama dengan ikan. Kodratnya ya air ya, hidup di air ya. Wah, supaya mantap ini saya bawa ikan ini ke tempat tidur saya. Soalnya bagus ikannya. Enggak jangan lama-lama mati. Habis kodratnya kan di dalam air. Kalau anjing menggonggong, apakah kucing bisa menggonggong? Mengeong. Memang kodratnya menggonggong, tapi sekalipun kita bisa menggonggong, itu bukan anjing, kita manusia. Tapi kalau anjing suruh kita ngomong, gak bisa manusia. Ya menggonggong. Yang mengeongnya kucing. Ya kalau kita dikatakan hidup dari firman, ingat, kita ini kalau tidak baca firman berarti ya kan? Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, firman, artinya diilhamkan, dinafaskan. Jadi kalau kita kurang nafasnya Allah, kita baca firman. Aku pun nggak ngerti saya Tuhan, ya Roh Kudus akan cerita, tapi baca saja. Sama kalau kita di tangan kita di tanah lihat, kita putar sekali, kelihatannya nggak ada pengaruh. Terus saja putar jadi lubang itu, terus saja. Akhirnya tanah itu jadi apa? Cetakan. Makanya firman Tuhan katakan, jangan kamu serupa dengan dunia, jangan kamu dicetak oleh dunia ini. Dicetak sama firman. Arti bahasanya itu, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, itu bahasanya sepertinya kurang mantap. Tapi bahasa aslinya dicetak, dipola, dicetak, prototipe. Jadi kalau kita banyak mendengarkan dari luar, itu kita lagi dicetak otak kita. Makanya peperangan rohani kan ada di sini. Dicetak, dibikin polanya. Ini kamu, tidak bisa lagi. Wah, bagaimana mengubahnya? Kalau nggak salah di Galatia ya. Galatia 5 ayat 16 saya bacakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Untuk kita tidak mengikuti apa yang kita lihat ini. Apa? Hidup oleh roh. Gak usah kita usir kegelapannya. Gak usah kita matiin lampu ini gelap. Mau kita usir gelapnya? Mana tombolnya, hidupin aja. Tok. Arti tombol itu Roh Kudus. Yes, Roh Kudus. Firman-Mu berkata, gelap dikalahkan oleh terang dan tidak bisa menang. Aku adalah terang dunia. Jadi kita mulai perhatikan. Hiduplah oleh firman. Hiduplah oleh kuasa. Hiduplah yang sudah diberikan otoritas. Mulai sekarang kita keluar dari tempat ini. Mana gunung kita? Kalau kita baca, kalau nggak salah di Mazmur 22 apa? Dia memandang ke gunung, di manakah ada pertolongan. Maksud cerita itu apa ya? Karena bangsa Israel ketika mereka ada masa-masa mereka akan pergi, gunung itu menjadi pusat tempat penyembahan. Di gunung. Makanya ketika mereka lihat, pasti akan naik ke gunung itu. Makanya Yesus berkata, bukan di gunung itu, kepada wanita Samaria. Gunung itu bicara apa? Itu kepercayaan kita jadi apa ini? Di manakah ada pertolongan? Yes, ada di dalam Yesus. Selesai, karena itu perjanjian lama memang digenapi di dalam Yesus semua. Jadi mari kita mulai perkatakan mulai dari kita sendiri. Tubuh kita, keluarga kita, pasangan kita, masuk kepada usaha, tadi kepada tubuh kita. Tuhan tidak mau dong kita sakit-sakit terus untuk melayani Tuhan. Mau jadi berkat,
Ya itu pasti Tuhan berkati dulu kita supaya jadi berkat. Tuhan mau kita sehat kok. Iya kan? Jelas kok itu. Di firman Tuhan dikatakan, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat, sama seperti jiwamu baik-baik. Jiwa itu bicara, kalau jiwa kita isi dengan firman, sama dengan apa kata firman. Kita sehat, kita baik-baik, ekonomi kita meningkat. Katakan, kalau hari ini saya belum kerja, saya katakan kepada pintu-pintu pekerjaan terbuka. Saya katakan kepada pintu-pintu keuangan terbuka. Tuhan akan tuntun kita kepada yang sudah Dia tentukan. Terbuka pintu kesehatan bagi saya. Siapapun keluarga, katakan pintu kesehatan. Apa yang kita ikat di bumi, terikat di sorga. Artinya sorga ACC. Makanya Dia duduk sebelah kanan Allah Bapa. Lepaskan sorga ACC. Inilah perkataan. Jadilah terang ketiga di Kejadian. Terjadi kegelapan. Apa kata Tuhan? Apakah gelap pergi? Enggak. Jadi terang. Maka terang. Saya katakan kegelapan dalam kesehatan saya, kegelapan dalam keuangan saya. Katakan jadi terang. Terbuka dalam nama Yesus. Mungkin kita bilang, apa sih? Kita harus latihan karena udah terbiasa kita menerima apa yang di luar. Luar tidak akan mempengaruhi iman kita, tidak akan mempengaruhi kebenaran. Firman-Mu dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap. Kita katakan, aku bicara kebenaran. Roh Kudus langsung senang, bersuka cita karena kita baca firman, kan dia kita lihat. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Berarti saya harus sungguh-sungguh ya mendengarkan suara. Roh Kudus ada di dalamku, rohku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, setiap roh sakit penyakit, roh kegagalan, roh kemiskinan, dalam nama Yesus, aku punya Bapa. Aku adalah keturunan Abraham. Karena aku milik Yesus. Darahnya sudah cukup bagi saya. Di dalam nama Yesus. Terbuka pintu itu. Segala pintu yang tertutup sekarang saya buka. Ingat, Ishak ketika dia terjadi musim kemarau, sekalipun ditutup sama orang Filistin, dibuka sama dia semua. Di mana dia buka, di situ. Padahal itu masa kekeringan. Masa-masa sekarang zaman akhir, masa yang pelit. Kita katakan, aku adalah keturunan Ishak juga. Abraham, Ishak, Yakub. Kita keturunannya secara rohani. Kita katakan firman. Jadi kita praktek jadi jangan sampai ibadah hanya rutin. Kita praktekkan alam roh spiritual lebih kuat daripada alam nyata. Alam nyata terjadi karena kejadian di alam roh. Kalau kita katakan di alam roh aku pusing, ada yang benar-benar sudah gelap dunia ini. Jadilah gelap. Karena kita perkatakan gelap. Tapi kalau kita sekalipun kondisi dunia ini, tapi aku tidak berpengaruh. Aku pengaruh kepada firman. Apa dikatakan firman? Aku perkatakan jadi terang, sehat. Anak-anakku sehat. Tapi kan kalian, enggak, aku berkata kebenaran. Makanya dikatakan janganlah jemu-jemu berdoa seperti janda kepada hakim yang jahat yang tidak takut sama Tuhan saja. Dia terus tekun. Padahal dia itu bukan hakim baik. Apalagi kita datang kepada Bapa yang baik. Artinya ketekunan dituntut dari kita. Kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang tekun. Jadi mari kita supaya kita perkatakan mulai dari keluar tempat ini. Lumbung-lumbungku terisi semua kebutuhanku. Saya perintahkan dalam nama Yesus. Di alam roh, makanya akan Tuhan pimpin kita kepada mereka-mereka yang Tuhan sudah siapkan menjadi berkat. Kesehatanku, Tuhan Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Darahnya yang sudah menetes oleh bilur-bilurnya sembuh. Perkatakan itu setiap hari, maka terjadilah, hai tulang-tulang kering, sekarang kamu kuat, dagingnya tumbuh, ototnya kuat, sekarang berjalan dalam nama Yesus.
Itu yang dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung hidup kita, kelihatannya besar, nggak mungkin bergerak, nggak masuk logika, tidak akan mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, sekalipun hamba-Mu selesai berbicara, tetapi kami punya Roh Kudus ada di dalam kami. Kami menyadari pertama kami punya Tuhan Allah Roh Kudus di dalam kami, roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, roh yang lebih besar dari semua persoalan kami. Tunduk semua sakit penyakit, persoalan apapun, sekalipun besok ada persoalan, tetapi kami menerima mukjizat Tuhan. Persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan pun menjadi berkat, karena kami tahu bahwa sesungguhnya apa saja akan mendatangkan kebaikan. Ketika kami dalam persoalan, kami tahu bahwa ujungnya adalah kebaikan, karena kami adalah anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Biar Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami. Sekalipun gunung itu sekarang belum beranjak, tapi ketika kami berdoa seperti Daniel berdoa 21 hari, malaikat berkata, ketika kamu berdoa hari pertama, aku sudah datang. Mari Bapak Ibu, ketika kita menyadari, ketika mulai hari ini kita berdoa dengan otoritas yang diberikan kepada kita, maka seperti pohon itu dikatakan, sampai ke akar-akarnya. Ketika Yesus berkata pada saat itu, mungkin muridnya tidak langsung lihat kering, tetapi sudah mulai kering dari akarnya. Sehingga besok mereka berkata dan mereka lihat, loh Tuhan, apa yang engkau kutuk ini sudah kering. Yakinkanlah apa yang kita doakan, minta dengan otoritas. Tuhan memberi yang terbaik, Dia sudah bekerja oleh rohnya yang ada di dalam kita. Kita perkatakan terus sampai tergenapi, sampai terjadi. Jangan jemu-jemu, karena Bapa sudah menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah terus ini mengumandangkan, terus menyuarakan, terus kami perkatakan seperti firman-Mu. Kuasa perkataan kami didengung-dengungkan, maka terjadilah. Karena Tuhan meluruskan jalan kami. Apa saja yang kami minta, apa saja Tuhan, Tuhan yang tahu yang terbaik, dan Tuhan meluruskan. Sekalipun kami minta yang salah, tapi Tuhan akan meluruskan dan memberi yang terbaik dari apa yang kami minta, terbaik dari situ. Oleh karena itu, bawa kami terus mengenal Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar terus dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersyukur kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Mari kita akan persiapkan diri kita untuk memberi yang terbaik pada Tuhan. Saya persilakan petugas. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tundukkan hati kita mau doa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk ibadah yang sudah berjalan ya Tuhan. Dan kami akan memberikan persembahan, Tuhan memberkati benda mati ini agar menjadi berkat bagi perkembangan gereja Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati para petugas dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari yang sudah memberikan persembahan, saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian. Allah yang berkuasa, nama di atas segala nama.
hanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Tuhanku, menara yang teguh, ya kota benteng, ya perlindungan kita, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Dia gunung batu keselamatan, keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ya, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada siapa? Ya Yesus, ya Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, segala kuasa tunduk, Allah yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Ya, saya undang Bapak Leo. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, terima kasih buat tim Praise and Worship pagi hari ini yang sudah melayani, dan tim musik, tim aser, dan lebih luar biasa lagi dalam Tuhan. Kita akan melihat pengumuman petugas Kompak Sunday Service 29 Juni, WL Bapak Leo, singer Ibu Dewi, Bu Alvia, musik, tim musik Joshua, Jeremy, Pak Andreas dan Pak Henry, penari dari Kompak Kids, multimedia Christian, Bapak Wayan, Aser nanti dikoordinasikan dengan koordinator Aser. Untuk doa Ibu Eko dan Ibu Ana, penanggung jawab ibadah Bapak Ruben. Next. Departemen Misi mengajak jemaat Tuhan setiap satelit untuk mengumpulkan minyak jelantah, dikumpulkan di sekretariat, digunakan untuk mendukung pelayanan misi. Mari Bapak Ibu.
Dan mari terlibat dalam kegiatan diakonia 4.000 per jiwa per bulan. Bapak Ibu bisa memberikan per bulan, kuartal, semesteran, bahkan tahunan. Ada dari sekretariat GKKD Semarang, ada bimbingan pernikahan GKKD Semarang bagi yang membutuhkan pelayanan pernikahan. Setelah ibadah ini Bapak Ibu ada acara Recharge Youth di RCC Hall Bubaan. Ya, ini Youth Teenager Recharge yang akan dibawakan langsung oleh Ketua Umum Sinode Bapak Pendeta Dr. Andes Timotius Chandra. Ya, bagi teman-teman youth di Pelambangan wajib mengikuti ya. Setelah ibadah ini mari bersama-sama kita akan melihat kegerakan youth. Amin. Ya, bagi Bapak Ibu yang punya anak selalu dukung anak-anaknya untuk mengikuti Recharge Youth untuk selalu diperlengkapi di dalam Tuhan. Masih ada? Oke, sudah selesai. Mari Bapak Ibu kita akan menutup ibadah pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan, katakan segala perkara Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, tetap percaya, tetap percaya. Katakan sekali lagi, segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus percaya Tuhan. Kami mau terus percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami sudah melewati ibadah pagi hari ini dengan penuh sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan ibadah yang mengandung janji-janji kebenaran firman-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan setiap taburan-taburan kebenaran firman yang telah ditaburi Tuhan pada kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati Bapak Ibu Gembala kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami Engkau memberkati ya Tuhan Paisar Bu Maria Tuhan di dalam setiap penggembalaannya ya Tuhan yang dilakukan di dalam satelit Pelambangan ini. Kami percaya Tuhan Engkau memperlengkapi lebih dan lebih lagi Tuhan pewahyuan-Mu ya Tuhan, pengurapan-Mu yang terus baru Tuhan turun atas Bapak Ibu Gembala kami ya Tuhan beserta dengan anaknya Jason Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah berkat-Mu terus melimpah dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan terus bawa lebih lagi, lebih dahsyat lagi dalam pekerjaan pelayanan bersama-Mu Tuhan. Setiap Bapak Ibu Gembala kami memijakkan kakinya di tempat-tempat di wilayah-wilayah ya Tuhan. Engkau memberikan tempat-tempat wilayah itu ya Tuhan untuk dapat dimenangkan jiwa-jiwanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati setiap pekerjaan, usaha ya Tuhan yang dilakukan. Tuhan Yesus membuatnya berhasil Tuhan. Bahkan Kau memberkati studi daripada anaknya Jason Tuhan. Engkau membuat studinya berhasil, sukses Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan.
Kuasa darah Yesus menutup bungkus keluarga Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai ya Tuhan keluarga Bapak Ibu Gembala ini, Bapak Ibu Gembala kami ya Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan Tuhan jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, jemaat Tuhan yang selalu berkomitmen, jemaat Tuhan yang selalu boleh melayani Tuhan, dan jemaat Tuhan yang selalu boleh berdampak bagi saudara seiman, berdampak bagi lingkungan, bahkan berdampak di mana Tuhan menempatkan jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jemaat Tuhan yang tidak digoyahkan oleh situasi bahkan kondisi apapun, jemaat Tuhan yang kuat di dalam iman, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, berikan terus roh kesatuan hati ada di dalam satelit Pelamongan ini Tuhan, di jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu, Roh Kudus bekerja atas setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, di dalam setiap departemen-departemen yang ada di dalam jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami boleh bersatu hati ya Tuhan, berikan respon hati yang benar Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, oleh jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerjakan amanat agung yang Tuhan berikan kepada satelit Pelamongan. Dan kami percaya Tuhan berikan roh keberanian kepada jemaat-Mu Tuhan, untuk boleh Engkau utus keluar sana untuk banyak memenangkan jiwa-jiwa di luar sana Tuhan. Jiwa-jiwa yang haus dan lapar itu Tuhan, boleh ya Tuhan dimenangkan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Kami menolak setiap roh-roh pemecah belah yang ada di dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang melawan setiap hati dan pikiran jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh bersatu hati mengerjakan ya Tuhan visi-misi yang Tuhan sudah tempatkan kepada gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tahun ini adalah tahun penggenapan janji Tuhan terhadap gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan tidak ada satupun jemaat Tuhan yang menganggur, tidak ada satupun jemaat Tuhan yang miskin. Kami punya Allah yang kaya, kami punya Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan sanggup memenuhi segala kebutuhan jemaat-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini Tuhan, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang sedang mengalami proses pemulihan atas sakit penyakitnya Tuhan, pemulihan atas finansialnya ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan Tuhan jemaat Tuhan yang saat ini memiliki kelemahan tubuh. Kami berdoa darah Yesus cukup untuk memulihkan, memberi kekuatan kepada jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang di dalam pergumulan finansialnya. Oh Tuhan, kami percaya ya Tuhan, pintu-pintu berkat-Mu terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang boleh menutupnya Tuhan, karena ada Allah yang begitu besar, Allah yang berkuasa atas kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan Tuhan jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara kami. Kami katakan, kami berkata ya Tuhan, ada shalom untuk Indonesia ya Tuhan. Pemerintahan yang takut akan Tuhan, pemerintahan yang benar dan adil Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan melingkupi bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang terus bersinar Tuhan di antara bangsa-bangsa Tuhan. Kau berikan ya Tuhan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan sampai ke kota-kota Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk kota Semarang dan kota Demak Tuhan. Kami percaya kota Semarang dan kota Demak ada di dalam hati Tuhan, pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau praktekkan bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Saya mengundang yang sakit bisa maju ke depan. Yang sakit, yang mau didoakan. Kita percaya bahwa Allah hadir di tempat ini. Kita percaya bahwa oleh darah Yesus
penyakit, segala penyakit tidak bisa bertahan. Hari ini kita mau kalahkan semua sakit penyakit. Kita mau telanjangi kuasa si jahat. Tidak bisa dia ada dalam tubuh umat Tuhan. Mari siapa yang bergumul tentang sakit penyakit silakan maju ke depan. Kita mau sama-sama doakan. Ada lagi, mari. Dan kita perkatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah, di mana Allah tinggal. Roh yang ada dalam diriku lebih besar, katakan, dari segala penyakit yang ada dalam tubuhku. Dia besar, dia besar dari segala penyakit dalam tubuhku. Ada lagi, mari Bapak Ibu kita mau telanjangi setiap roh si jahat yang mencoba mengintimidasi. Bahwa sakitmu tidak akan sembuh. Memang sudah takdirmu. Kau punya penyakit dari turunan. Kamu memang harus begitu. Itu berasal dari roh jahat. Kita tidak boleh. Dan kita mau hancurkan segala pekerjaannya. Mari menghadap ke sini aja. Agak sini. Menghadap ke Pak Saragi, Pak Leo, mari silakan. Kami bersihkan udara roh jahat di tempat ini. Dalam nama Yesus. Apapun bentukmu dalam nama Yesus. Kami katakan engkau keluar dari tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Sembah dia, agungkan dia. Oraba kata kararaba shanaba yararaba kata kararaba. Oraba kata kalama shanaba kayararaba shinarama. Kiraraba shanaba yaraba kayararaba shi. Kama kata raraba shikata kararaba. Kikiu makaya maseya ma. Kiu masuka matakama mabara maseya. Horaba katarama siti titi karama. Sikata karama soka pakarama sea. Kiu mahoya masikata ba. Kiu mahaya masoya. Rabasona mamamako. Komakaya mahaya rama sea rarawo. Kama sedana mata terama sedana masa kata karamasya. Kuasa mujizatmu ya Tuhan. Kau mama babesie. Turunlah ya Tuhan. Tanganmu sendiri yang menjamah ya Tuhan. Kuasa kesembuhan itu mengalir ya Tuhan. Roh yang ada di dalam kami lebih besar dari roh sakit penyakit, kelemahan tubuh kami, tulang-tulang yang lemah, otot yang lemah. Kiraba sakata kararama sirama. Horabakaya rara ramasi da 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 da. Ciao makaya masih rama. Kio makaya masih takarara basinda ramakaya ma. Ciao yo mohoyo koyo mosea. Segala sakit penyakit kami perintahkan di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tubuh jemaatmu. Jemaat Tuhan, jemaat yang sehat. Kau mahaya sikata mama marora masya. Kami katakan di dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Yosua makaya masyawo. Wayo mawa ya 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 ya. Kesembuhan terjadi.
kesembuhan terjadi. Kami ikat setiap roh sakit penyakit di dalam nama Yesus. Kau mahaya ya masih kata kararamas di dalam nama Yesus. Kami lepaskan kesembuhan, kuasa kesembuhan dalam nama Yesus. Horabakaya sikata kararamashe. Yumaya ramakaya sikana ramaho. Yeah, yeah. Yusua kawaya moko yo 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 yo. Yumaya sikumakaya marama sikata karama. Sikata karama sokoto mokoro mokaya. Kau tidak bertahan dalam tubuh jemaat Tuhan tempat. Keluar dalam nama Yesus. Kelemahan tubuh, sakit penyakit. Tubuhmu sehat, organ-organmu sehat, berfungsi dengan baik. Peredaran darah lancar. Dirabasa namaho. Mahaya masyikana ramahu. Segala kemuliaan bagi Dia. Kau mahaya mama masyikata kararaba syakata kararaba. Amin. Kiku mohokit sikmoa. Kiumo sokoto koromo koya Saudaraku makaya. yang mengalami perjuangan finansial, Josikoto pokoromo. mungkin engkau sedang mencari Haya pekerjaan. soka hoya hoya hoya. Hoya hoya Silakan hoya. maju ke depan, kita Hoya hoya melakukan. hoya. Kita percaya Haya sia. bahwa sudah diberikan masa Hongkong depan. hosi kata Firman Tuhan rama. adalah ya dan amin. Dia memberikan masa depan yang penuh harapan. Mungkin kau sedang berdoa dengan usahamu atau usaha yang sedang kau rintis. Tidak ada pintu-pintu yang tertutup bagi orang percaya. Oh mama Semua papa pintu akan terbuka ketika engkau beriman. ya moho. Usahamu akan maju. Usahamu tidak akan pernah turun. Tuhan akan buka-bukakan pintu berkat. Pintu berkat. Engkau akan makmur. Sikumohosika Engkau akan patoro. makmur. Dalam Usahamu nama tidak akan Yesus. pernah turun. Usahamu Tubuhmu akan sehat naik. dalam nama Yesus. Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Dia sudah bayar semua. Apa yang kau kerjakan Segala berhasil dalam kemiskinan nama sudah Dia Yesus. tanggung. Sokyumohosika Agar kekayaan nama yang dari mama Allah toya. Dalam nama Teremosioma. Yesus. Apa yang kau Dalam pegang nama berhasil. Yesus. Apa yang kau kerjakan. Dalam nama Yesus. Tubuhmu sehat. Amin. Engkau melihat yang tidak bisa dilihat oleh dunia ini. Usaha Engkau akan melihat berhasil dalam nama berkat Yesus. di depanmu dalam nama Amin. Yesus Kristus. Amin. Melimpah, melimpah dalam nama Yesus. Osimokoyo, Amin. Citama mama poya, Cikere makoye, Hesi tutoa, Homoro mokoyo, Tikiyo makaya, Tikyo moai, Hai Cikobo, Hai Nisibo, berhasil, berhasil, diberkati, berlimpah, engkau menjadi berkat di dalam Tidak ada nama jalan buntu. Yesus Kristus. Kau akan melihat mujizat Tuhan. Pintu-pintu terbuka. Mujizat Tuhan akan terbuka. Pintu-pintu kemakmuran, Mujizat kekayaan, Tuhan akan keberhasilan dinyatakan bagimu. di dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan akan dinyatakan bagimu. Horabasimo hai Terus seketaba, pandang kepada Dia. Tiomo hoi sikitarama Terus pandang kepada di Yesus. dalam nama Yesus. Terus pandang kepada Dia. Kirabasia. Engkau menjadi berkat di dalam nama Yesus. Kami katakan di dalam nama Yesus Kristus. Terbuka pintu keberhasilan, kemakmuran, kesuksesan Yes. di dalam nama Yesus. Kirabasia. Engkau Tuhan buka sumur-sumur baru. Engkau buka pintu-pintu baru. Sekalipun dia tidak melihat hari ini, tetapi Engkau yang membuka jalan di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah berkat keberhasilan, terimalah berkat kelimpahan, lumbung-lumbungmu diisi, rekening-rekeningmu diisi. Engkau berhasil, engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau naik terus dan bukan turun di dalam nama Yesus. Terimalah berkat di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, teruslah di rumahmu. Katakan kata-kata profetik bahwa itu akan terjadi ketika engkau mengatakan itu. Jangan bimbang. Yang membuat kita tidak melihat itu menjadi kenyataan adalah keraguan, kebimbangan kita. Sehingga sepertinya lama sekali itu terjadi. Tapi hari ini tetapkan hatimu. Kau harus percaya bahwa
bahwa hidupmu karena percaya, Amin. bukan karena melihat. Amin, Ketika Tuhan. kau percaya, seperti firman Tuhan tadi katakan, kau akan menerima menjadi sebuah kenyataan. Terus perkatakan yang baik atas hidupmu. Amin. Haleluya. Amin. Yes. Mari kita mau serukan sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa. Amin. Kita mau hancurkan si iblis. Mari kita bangkit berdiri. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang terurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, Oleh kesaksian saya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Katakan lagi, anak oleh domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian saya, oleh kesaksian saya, iblis dikalahkan. iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak Sekali lagi jemaat saja katakan, iblis sudah dikalahkan. oleh darah anak domba, oleh kesaksian saya, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Silakan terima doa berkat. Ya, mari kita percaya bahwa sekalipun kita kelihatannya berjalan di padang gurun, tapi Tuhan katakan firman-Nya, Dia akan buka jalan di padang gurun dan sungai-sungai di Amin. belantara menjadi sungai kehidupan. Sekalipun kita melihat dengan fisik lahiriah, tapi lihatlah di alam spiritual sudah terjadi mujizat, maka hal itu akan terjadi di dunia kenyataan. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat, pulanglah dengan berkat, berkat damai sejahtera sukacita, berkat kelimpahan pengenalan akan Tuhan, kasih karunia yang melimpah atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai, kasih karunia yang melimpah-limpah di semua area kehidupanmu. Kebaikan demi kebaikan, kesehatan menjadi bagianmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih yang sempurna dari Bapa, kemenangan oleh karena darah Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun engkau kepada seluruh kebenaran, kemenangan dan kehidupan dan keberhasilan di semua area kehidupanmu. Di dalam nama Yesus Kristus terimalah berkat. Semua kita berkatakan amin. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oh, 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 oh. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa.